Menurutnya, masyarakat itu mulai memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Nah, bahkan mengubah bentuk logikanya. Jadi menjadi lebih ideologis, lebih idealis dan sehingga lebih konkret. Nah, jadi tidak sama begitu ya dengan masa remaja. Nah, selanjutnya pendapat ini juga didukung oleh Warner yang mengatakan bahwa tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget itu sebaiknya mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini justru tidak menjadi lebih baik karena pendapatnya tadi kan mengalami kritikan. Oleh karena itu, menurut Warner, usia dewasa itu justru selain mengetahui atau menambah pengetahuan juga sudah mulai menerapkan pengetahuan, yakni sudah mulai melakukan penerapan dan pengetahuan, yang artinya berpikirnya itu sudah mulai berpikir yang intelektualis begitu. Nah, dalam hal ini misalnya contohnya yang dulunya mencari pengetahuan sekarang sudah mulai menerapkan pengetahuan ya. Yang bagaimana dalam hal ini misalnya dalam membentuk keluarga begitu ya. Nah, dengan demikian, kemampuan kognitif yang terus berkembang selama masa dewasa akan menambah atau mempengaruhi perubahan kognitif mengarah pada peningkatan dan potensi diri. Nah, bahkan kadang-kadang akan juga mempengaruhi atau pertambahan usianya juga mempengaruhi hal-hal tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan memori. Nah, perkembangan memori ini dalam hal ini salah satu karakteristik yang paling sering dihubungkan dengan orang dewasa itu adalah penurunan dalam daya ingat. Akan tetapi sebenarnya asumsi ini juga tidak semuanya dibenarkan, begitu ya. Karena apa? Karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, biasanya perkembangan memori itu terjadi atau contohnya seperti kemunduran memori yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, ini cenderung kepada episodik, yaitu misalnya memori pada masa lalu, kemudian memori-memori yang pernah dilakukan. Nah, kemudian menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan orang tua. Sebagai contoh, seseorang yang memasuki masa pensiun tidak lagi menghadapi bermacam-macam tantangan penyesuaian intelektual. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan. Nah, mereka itu lebih sedikit menggunakan memori, kurang termotivasi untuk mengingat suatu hal. Hal ini yang akan berpengaruh pada kemunduran memori. Ya, betul. Karena apa? Karena memorinya tuh sudah jarang diasah, sehingga akan menimbulkan kemunduran memori begitu. Selanjutnya mengenai perkembangan intelijensi. Nah, perkembangan intelijensi menurut studi yang dilakukan oleh Thorndike itu mengatakan bahwa kemunduran kemampuan intelektual pada masa dewasa itu disebabkan oleh faktor usia. Selain pendapatnya Thorndike, di situ ada pendapatnya Whittington yang mengatakan bahwa kemunduran kemampuan belajar orang dewasa itu terdapat 3 faktor. Yang pertama, ketiadaan kapasitas dasar, kemudian terlampau lama tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat intelektual, dan dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, dalam hal ini faktor-faktor yang dapat menjadikan atau yang dapat mempengaruhi kemunduran itu yang pertama adalah tadi ya, ketiadaan kapasitas dasar. Jadi seperti ini, orang dewasa itu tidak akan mengalami atau tidak akan memiliki kemampuan belajar bila usia mudanya itu tidak melakukan kemampuan belajar yang memadai. Maka dari itu tidak ada ketiadaan
atau ketika terjadi atau tidak ada kapasitas yang mendasar begitu. Kemudian yang kedua, terlampau lama tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat intelektual. Nah, karena terlalu lama tidak produktif atau dalam hal ini melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat intelektual, maka dalam hal ini orang-orang tersebut itu berhenti membaca, misalnya bacaan-bacaan yang berat, maka akan terlihat, ya mohon maaf, mungkin tidak, pengetahuannya itu semakin berkurang dan tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Kalau yang ketiga, faktor budaya. Faktor budaya di sini biasanya terutama cara-cara seseorang memberikan sambutan seperti kebiasaan, cita-cita, sikapnya, kemudian prasangka-prasangka yang telah mengakar. Nah, sehingga setiap usaha untuk mempelajari cara sambutan yang baru akan mendapatkan tantangan yang sangat kuat gitu. Selanjutnya, mengenai perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial ini ada 3 bagian. Yang pertama, perkembangan keintiman, kemudian perkembangan generativitas, dan perkembangan integritas. Untuk yang pertama, mengenai perkembangan keintiman. Perkembangan keintiman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama cinta, dan yang kedua pernikahan dan keluarga. Di dalam cinta itu terdiri dari altruisme, persahabatan, kemudian cinta yang romantis, dan cinta yang penuh perasaan atau persahabatan. Nah, di dalam pernikahan dan keluarga itu terdiri dari nanti ada suami, istri, anak, dan rumah tangga. Nah, untuk membina rumah tangga yang baik antara keluarga, anak, istri, dan suaminya itu harus semakin intim dalam saling menyayangi keluarga, saling menyintai. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan problem-problem keluarga, problem psikologis, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perkembangan generativitas. Perkembangan generativitas ini biasanya dialami oleh orang dewasa antara usia 40, 50, dan awal 60 tahun. Nah, mereka itu mulai suka melakukan introspeksi diri dan perenungan. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Bernard Neugarden. Kemudian mulai berpikir untuk berbuat sesuatu dalam sisa waktu hidupnya. Kemudian mulai mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu menghadapi persoalan yang akan terjadi. Nah, bagi pria memikirkan kesehatan tubuh, serangan jantung, dan kematian. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kalau untuk wanita, selain memikirkan kesehatan tubuh sebagaimana pria, kalau wanita itu juga memikirkan bagaimana kekuatan menjadi janda merupakan persoalan yang sangat membebani pikirannya. Ya, jadi kalau sudah masuk usia sekitar 40, 50, 6 tahun dan 60 tahun itu sudah mulai memikirkan bahwa tidak, kalau dalam istilahnya itu sudah tidak cenderung tidak mendominasi duniawi, akan tetapi sudah mulai berpikir introspeksi bahwa sebenarnya apa sih manfaat hidupnya di dunia ini. Kemudian sudah mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan integritas. Integritas di sini itu diartikan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-orang, produk-produk, dan ide-ide, serta setelah berhasil melakukan penyesuaian diri dengan keberhasilan dan kegagalan dalam hidupnya. Perkembangan integritas itu dimulai sekitar usia 65 tahun, atau dalam hal ini disebut dengan usia tua atau usia lanjut. Kemudian pada perkembangan integritas juga biasanya mengalami permasalahan dan konflik. Dalam hal ini biasanya mengalami masalah pengendalian diri. Nah, meskipun mereka pada dasarnya sangat membutuhkan pertolongan orang lain, tentunya dalam hal ini misalnya masalah pengendalian diri, ini kan menjadi hal yang sangat penting dalam usia lanjut. Nah, maka dari itu, meskipun pada dasarnya mereka itu sangat membutuhkan pertolongan orang lain, namun mereka atau yang sudah dalam masuk usia lanjut itu juga sangat ingin untuk menunjukkan bahwa dirinya itu masih mampu melakukan aktivitas sendiri dan mereka itu masih mempunyai kekuatan dan wewenang.
Nah, maka dari itu, kebanyakan dari mereka, orang-orang yang sudah tua itu seringkali berorientasi pada masa lalu, menengok ya. Jadi, mencoba introspeksi, melihat masa lalunya, apa yang sudah pernah dilakukan, apa saja yang pernah diperbuatnya dan bagaimana hasilnya. Nah, peninjauan hidup ini yang mungkin atau disebut sebagai suatu upaya mereka untuk mencari identitas dirinya yang dirasa hilang karena merasa disisihkan oleh lingkungannya. Maka dari itu, seringkali hal-hal yang dilakukan atau untuk mencari jawabannya supaya tidak merasa jenuh dan merasa ada yang menemani hidupnya, begitu. Hal-hal yang ia lakukan untuk kembali menyatukan dirinya pada keberhasilan dan mungkin kegagalan yang pernah dialami pada masa lalunya adalah salah satunya mereka itu berusaha menuliskan riwayat hidupnya sebagai upaya untuk apa? Merasa dekat dengan dirinya. Makanya biasanya orang-orang di usia lanjut justru malah produktif melakukan menulis, kemudian mencoba merefleksikan dirinya lewat tulisan, begitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.